Oke, selamat pagi semua, Bapak, Ibu, Saudara. Tema tahun ini itu Build Together ya, Pastor Diki sudah menyampaikan di awal tahun. Kita membangun bersama-sama. Dan pagi hari ini satu hal yang saya mau sharingkan, bagian dari membangun bersama-sama adalah membangun manusia roh. Ya, saya mau berusaha untuk menyampaikannya sepraktikal mungkin, seaplikatif mungkin. Saya berharap pada waktu Bapak, Ibu, Saudara semua keluar di tempat ini, kita semua bisa belajar untuk mempraktekannya setiap hari. Amin. Nah, background-nya dulu, kita belajar berapa minggu ini dari kitab Esra. Ya, bagaimana Allah memanggil pulang. Ya, Allah memanggil pulang bangsanya untuk kembali membangun bait Allah, yaitu di Yerusalem. Dan singkatnya, ternyata pembangunan bait Allah itu tidak mudah. Ya, pada zaman Raja Nebukadnezar, mereka mulai membangunnya dengan begitu bersemangat, tapi juga terbengkalai, akhirnya tertunda juga karena banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tekanan yang mereka hadapi. Sampai akhirnya berganti dari raja ke raja, sampai akhirnya masuk ke Raja Darius. Ya, singkatnya, pada waktu sampai di Raja Darius itulah Tuhan berfirman kembali kepada Nabi Hagai, ya, untuk bangsa Israel kembali diingatkan membangun bait Allah yang sudah terbengkalai itu. Nah, saya akan buka firman Tuhan di Hagai 1 ayat 1 sampai 9. Inilah firman Tuhan yang disampaikan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sampai dikatakan 2 kali di sini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, menyedihkan sekali ya. Firman Tuhan katakan, kamu memakai baju hangat tapi tidak pernah merasa panas. Ya, firman Tuhan katakan di sini, kamu makan, bukan nggak makan loh. Kamu makan tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum, ada air yang kita minum, tapi tetap selalu merasa haus. Bahkan yang menyedihkan, bagian terakhir, kamu bekerja berjerih payah untuk mendapatkan upah, tapi upah kamu itu disimpan di dalam pundi-pundi yang berlubang. Wow. Kok kosong terus? Ya, kau punya tabungan, kok selalu kosong. Nah, saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya sekali bahwa di sini Tuhan mengatakan ada rumah Allah dan rumah pribadi. Ya, saya percaya ini bukan bicara tentang sesuatu yang jasmani, tapi ini bicara tentang sesuatu yang rohani. Karena pada waktu Kristus datang, bait Allah itu telah diruntuhkan dan bait Allah itu adalah kita. Rumah Allah itu bicara tentang keadaan saudara, manusia rohani saudara. Ya, saudara, kita itu manusia roh yang memiliki jiwa, dibungkus oleh tubuh. Jangan kebalik. Kita itu makhluk kekal, saudara. Yang tidak hanya sekedar lahir, menikah,
punya anak, meninggal, sudah hilang begitu saja. Kita makhluk roh. Tuhan mau mengatakan ini buat kita semua di sini, perhatikanlah keadaan manusia rohanimu hari ini. Jangan kamu hanya sibuk memperhatikan manusia jasmanimu, kamu poles, kamu perbaiki semua, tapi manusia rohanimu begitu menderita, begitu menjadi puing-puing dan reruntuhan, ya, sampai apa yang kamu usahakan, kamu kerjakan dengan jerih payah, tidak menghasilkan buat kamu. Ada hasil ya, tapi tidak memberi kepuasan. Tidak memberi rasa cukup. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada ketenangan yang saudara miliki. Walaupun saudara memiliki semua yang menurut dunia itu bagus dan luar biasa. Saudara, rumah Allah, manusia rohani itu perlu diperhatikan keadaannya pagi hari ini. Seringkali kita tidak sadar bahwa manusia roh kita itu sudah sangat tidak berdaya. Ya, saya kasih mau satu gambar di sini. Nah, saudara perhatikan di sini, ini seorang anak yang menderita sangat kelaparan waktu itu kalau nggak salah di Afrika, ada musim kelaparan yang sangat parah, ya sampai tidak ada air, tidak ada makanan. Anak ini itu diambil oleh salah satu fotografer Nat Geo. Saya nggak mengerti apa yang dilakukan oleh fotografer itu setelah mengambil fotonya, tapi sangat menyedihkan saudara. Anak ini sampai tidak bisa bangun dan tidak bisa menaikkan kepalanya lagi. Dan bukan hanya itu saudara, di belakangnya telah menunggu pemangsa. Burung pemakan mayat. Dia sudah menunggu di situ karena dia tahu sebentar lagi ada makanan yang bisa dia makan. Begitu lemahnya anak ini sampai dia tidak berdaya bahkan untuk tahu pun ada pemangsa di sebelahnya akan memakan dia. Apalagi untuk mengusirnya. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Saudara, saya mau menganalogikan ini dengan manusia rohani kita. Ya, ada banyak kali kita membiarkan hidup kita begitu mengalami tekanan demi tekanan, kesulitan demi kesulitan, perpecahan demi perpecahan, tidak ada damai di rumah, tidak ada ketenangan dalam hidup kita terus menerus, dan kita tidak sadar bahwa sumbernya adalah manusia rohani, saudara dan saya, yang perlu untuk mulai dibangun. Itulah starting point-nya. Kita seringkali lupa kita bereskan semuanya. Oh mungkin karena saya kurang ini. Oh mungkin karena saya perlu ini. Oh karena uangnya kurang banyak. Oh karena istri saya tidak begitu mengasihi saya. Oh karena tidak ada makanan di meja. Oh mungkin karena anak-anak saya perlu sekolah tapi tidak ada uang. Semua banyak hal kita bisa sebut menjadi alasan. Sampai tidak ada lagi damai, sukacita yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Kita lupa bahwa starting point-nya bukan itu semua. Ya. Itu semua ada bagiannya, tapi awal mulanya adalah manusia rohani kita yang perlu untuk dibangun. Mengapa manusia rohani kita perlu dibangun, saudara? Karena hidup kita itu penuh dengan tantangan. Hidup kita itu penuh dengan tekanan. Hidup kita itu penuh dengan musuh-musuh, tanda petik yang menyerang kita. Ya, seperti burung tadi. Ya, menunggu untuk memangsa dan menghancurkan saudara, bahkan keluarga saudara, mencabik-cabik kalau perlu. Tapi saya mau sampaikan di sini, kita perlu saudara setiap hari itu kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Firman hari ini bukan bicara tentang hal agamawi. Saya mau kita semua mengerti bahwa kekuatan menghadapi tantangan dalam hidup saudara itu sangat saudara perlukan dalam hidup di dunia seperti hari-hari ini. Ya. Saudara perlu kekuatan, bukan hanya kekuatan saudara. Saudara perlu satu hikmat, satu cara ilahi untuk merespon dengan benar saat tantangan, tekanan, dan himpitan itu datang. Kita bisa punya kekuatan untuk melakukan, untuk bangkit dan menghadapi tantangan. Tapi kalau cara respon kita salah, saudara. Cara dunia yang kita pakai, bukan cara Tuhan, kita akan melihat bahwa output hasil akhirnya itu akan membawa kehancuran yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Saudara, kita perlu bukan hanya kekuatan, kita perlu namanya hikmat dari atas, dari surga. Yang memberikan kita respon yang benar di dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita. Mengapa manusia roh kita perlu dibangun? Firman Tuhan katakan di Matius 26 ayat 40 sampai 41. Ini Tuhan Yesus bilang waktu itu kepada Petrus. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa kita perlu membangun manusia roh? Karena kita tidak bisa hidup mengandalkan daging, saudara. Betul. Daging kita itu sangat lemah. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, bersyukur bahwa roh kita itu penurut. Roh kita itu punya kemauan, punya keinginan dan kesanggupan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, ya, dengan kerjasama Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu bekerja melalui roh kita, saudara. Bukan melalui daging. Allah adalah roh. Kalau saudara mau menyembah dia, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Yang mengkoneksikan kita dengan Allah Bapa, dengan sumber yang tidak ada batasnya, dengan pertolongan yang luar biasa, dengan kesanggupan yang terus menerus, dengan hikmat yang lebih daripada hikmat dunia ini, hanya manusia roh kita. Dan itu melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita tidak membangun manusia roh kita membiarkan hanya semua berdasar dipimpin oleh daging. Tidak ada yang baik yang keluar dari diri saudara dan saya. Ya, semua perkataan khotbah, semua apa yang saudara dengar, sebaik apapun, saudara pulang, saudara tahu, saudara mau, tetapi saudara nggak mampu. Masalah terbesar, kita tidak melakukan hal yang benar dalam hidup kita adalah bukan karena kita tidak tahu. Bukan karena kita tidak mau. Tapi kita nggak bisa, Pak, Bu. Saya nggak sanggup. Saya nggak mampu untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kita perlu manusia roh yang dibangun bersama dengan Roh Kudus yang dalam diri kita. Jangankan disuruh untuk rendah hati, lembut hati. Untuk mengampuni saja. Untuk pegang lagi istri kita atau suami kita saat baru bertengkar saja. Waduh, itu perlu satu kekuatan ekstra, saudara. Ya. Bahkan kita bisa minta maaf dengan, ya, sorry, sudah. Tapi dengan geram di dalam diri kita, ya. Bukan dengan sorry-nya, ya sorry saya minta maaf. Karena apa? Karena kita tidak memulainya di dalam roh. Kita hanya memulai di dalam pikiran kita. Kamu perlu minta maaf lah. Oke, saya minta maaf. Tapi tidak dari dalam diri kita, itu tidak bisa memulihkan apa-apa. Istri saya seringkali marah dan tidak memaafkan saya, malah lebih kesal lagi saat saya minta maafnya begitu. Dan dia berharapan saya untuk minta maaf dengan cara lebih baik, dan saya nggak bisa. Ya, lalu saya punya alasan bahwa saya memang lahir seperti ini. Saya ngomongnya memang seperti itu, saya orang Cirebon. Ya, orang Cirebon tahu, ngomongnya sama belduk ya. Ya udah, minta maaf terus gimana? Mau apa lagi? Hah? Udah tuh, saya udah minta maaf. Jadi, kok minta maaf, kok ngajak ribut? Nah, istri saya tidak bisa terima dengan itu. Dan itu perlu manusia roh, saudara. Baru kemarin kami bertengkar dengan hal kecil, hanya masa kecil sekali. Untungnya saya baru merenungkan firman Tuhan ini. Jadi saya belajar untuk mempraktekkannya. Dan Tuhan bilang, Yan praktekkan sekarang. Kamu sebelum ngomong sama orang, ayo lakukan sekarang. Dan kemarin pada waktu saya ribut urusan kecil sama istri saya merasa bahwa ini bukan suatu yang salah dengan diri saya. Ya kenapa ya saya harus minta maaf? Kenapa ya saya harus menerima kembali istri saya? Saya nggak sanggup, saudara. Benar, saya nggak mampu. Bahkan saya sempat bilang sama istri saya, ini waktunya saya nggak ngobrol sama kamu. Tapi saya kemudian ingat firman Tuhan ini. Dan kemudian, oke, you need help. Kata Tuhan. Akhirnya saya mulai bilang sama istri saya, dengan segala upaya saya, ayo kita berdoa. Ya. Saya perlu pertolongan terus saya bisa kembali mengampuni dan mengasihi kamu. Itu saya diam, yaudah. Akhirnya saya doa, saya ngomong. Dari mulai ngomong yang mengeluh, sampai mulai saya bilang, Tuhan aku mau terima kasih-Mu. Aku mau terima kebaikan-Mu Tuhan. Dan mulai mata rohani saya mulai terbuka. Dan saya mulai bisa melihat bahwa begitu baiknya Tuhan buat saya. Dia mengerti saya, Dia tahu kelemahan saya. Bahkan hal kecil dalam hidup saya pun Dia sangat mengerti. Hal besar pun Dia paham kenapa saya gagal, kenapa saya jatuh. Kenapa kamu tidak mau melakukan itu buat istri kamu. Dan kemudian setelah selesai,
ada kekuatan dalam diri saya untuk saya memeluk istri saya kembali. Dan saya sorry, itu saya selesai. Saya sorry dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan saat kali itu baru istri saya terharu dan dia menangis. Saya bersyukur berarti itu berhasil. Ya, oke. Nah, apa itu membangun manusia roh sih sebetulnya? Ya, sebenarnya membangun manusia roh itu membangkitkan iman pada apa? Pada karya salib Kristus yang sudah genap, yang sudah sempurna, yang sudah selesai dalam hidup kita, sehingga kita beroleh ketenangan, beroleh pengharapan, beroleh kekuatan untuk kembali melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya membangun manusia itu membangkitkan iman, itu kuncinya. Oh, iman kok bisa perlu dibangkitkan? Ya, Tuhan bilang kepada Petrus, iman kamu itu bisa gugur, Petrus, di Lukas dikatakan. Karena lihat, si jahat itu sedang menampi engkau. Tapi aku berdoa untukmu, supaya imanmu tidak gugur. Saudara, membangkitkan iman itu dengan cara seperti apa? Dengan membuat telinga kita mendengar. Nah, karena firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa pentingnya untuk memperkatakan firman Tuhan bukan hanya di dalam hati? Karena telinga kita perlu dengar. Makanya perkataan kita itu penting sekali. Kalau perkataan kita counter melawan firman Tuhan, itu malah menjatuhkan iman kita. Karena yang kita dengar banyak sekali perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Memperkatakan firman Tuhan, membangkitkan iman dengan mendengar firman Kristus lebih banyak. Memperkatakan dan merenungkannya. Pastor Yosef pernah menyampaikan merenungkan dalam bahasa aslinya atau apa saya lupa. Pastor Yosef bilang menggumamkannya. Betul ya, menggumamkan. Dia merenungkan itu menggumamkan. Jadi seperti ini. Kalau kalian lihat di orang-orang Yahudi, ya dengan rambutnya yang panjang, dengan topinya, sering itu merenungkan maksudnya. Komat kamit mulutnya itu menggumamkan sesuatu, bukan lagi makan permen, tapi sedang memperkatakan Taurat. Dan kita perlu untuk menggumamkan firman Tuhan. Terus menerus supaya telinga kita, hati kita itu mendengar apa yang kita sedang omong. Speak kebesaran Tuhan dengan apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jangan sia-siakan pujian penyembahan di hari Minggu pagi, saudara. Ya, saya mendorong tim musik di sini. Ayo lakukan yang terbaik. Ya, karena jujur ya, kadang-kadang kita nggak banyak memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah minggu. Kita terlalu sibuk dengan banyak kegiatan kita. Kesempatan kita cuma di sini. Kalau sekali di sini saja kita tidak membangun iman kita, tidak berusaha untuk Tuhan saya mau iman saya dibangkitkan, kita tunggu lagi minggu depan. Saya mau mendorong kita semua sebagai satu jemaat, ini bukan sedang bicara masalah kita menari, menyanyi, dengan melompat-lompat, tidak. Tapi speak, perkatakan, itu seperti perkataan untuk dirimu sendiri. Ini bukan saya suka lagu ini, kemudian ya menyanyi begitu saja. Tapi memperkatakan firman Tuhan itu namanya membangun dan membangkitkan iman. Ya, itu nomor satu, membangkitkan iman pada karya salib Kristus yang sudah sempurna. Karya salib Kristus sudah sempurna, sudah genap, sudah selesai, itu artinya apa? Artinya saudara nggak perlu menambahkan apa-apa lagi. Saudara nggak perlu untuk melakukan dan membuktikan apa-apa lagi. Saudara tidak perlu untuk mencapai atau mencari pengakuan dari siapapun. Ya, untuk supaya saudara lebih berkenan dan untuk supaya saudara bisa melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan di 2 Korintus 1 berkata di situ, di dalam Kristus tidak ada, maaf saya ulangi, di dalam Kristus hanya ada ya. Ya. Karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara, kita perlu untuk punya hati yang menerima dan percaya. Kenapa kita perlu masuk melalui salib Kristus? Supaya pada waktu kita membangkitkan iman kita tidak dibangun atas dasar perbuatan kita. Iman kita tidak dibangun tidak berdasarkan perasaan kita. Tapi berdasarkan pada karya salib Kristus yang telah memenuhi syarat. Semua syarat-syarat yang ditetapkan untuk berkenan di hadapan Allah Bapa sudah dipenuhi
sudah beres, sudah done melalui karya salib Kristus. Itu sudah selesai, saudara. Ya, itu perlu untuk kita punya iman seperti itu. Dan pada waktu kita mendapatkan itu, kita akan beroleh ketenangan, beroleh apa? Pengharapan, beroleh kekuatan untuk kembali melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa kembali mengampuni, kita bisa kembali mengasihi, kita bisa kembali melakukan perbuatan baik, kita bisa kembali melayani tanpa sungut-sungut, kita bisa kembali melakukan semua hal yang baik. Ya, karena kita telah mendapatkan iman yang dibangkitkan. Saudara, firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan berusaha untuk menyampaikan ini lebih detail karena saya mau membuat ini semakin lebih aplikatif buat saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman ini bagus sekali. Untuk berdoa perlu ada ketenangan. Hati yang tenang. Dan penguasaan diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saat saudara menghadapi tekanan masalah yang overwhelm saudara. Membuat pikiran saudara begitu ruwet, membuat saudara begitu tertekan, yang depresi dan takut dan segala macam apapun bisa saudara sebut simptomnya. Saudara, nomor 1, kuasailah dirimu. Ya. Dan carilah ketenangan. Saya sudah mencoba berapa kali saat saya sedang menghadapi himpitan tekanan, saya datang tiba-tiba saya berdoa. Ya, saya doanya, Tuhan tolong saya sedang mengalami ini Tuhan. Tuhan saya sedang begini Tuhan. Tuhan saya kecewa, saya gini. Nothing saudara. Nothing. Saya malah semakin depresi, saya capek. Yang ada malah doa dengan tidak percaya, ragu-ragu. Ya, karena melewati step sebelumnya. Tapi pada waktu kita menghadapi tekanan dan masalah dan suatu overwhelm, usahakan untuk menguasai diri. Nomor 1, menguasai itu artinya apa? Saya memutuskan untuk saya mau untuk membangkitkan iman dulu dalam diri saya. Saya mau untuk memperdengarkan firman Tuhan. Saya mau untuk memproklamasikan kebesaran Tuhan. Saya mau telinga saya mendengar dulu siapa Tuhan saya. Berarti perlu apa? Perlu masalah tantangan yang digeser dulu. Taruh belakang dulu sebentar. Taruh belakang dulu sebentar. Jangan cepat-cepat dibawa. Taruh dulu di belakang dan mulai ambil YouTube-mu. Bukan untuk lihat yang lain, tapi mulai sembah Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nyanyi, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ada masalah masuk. Enggak, saya mau tetap nyanyi. Ku sembah Engkau Yesus. Gimana nanti kamu nih? Masalah kamu belum beres kok kamu saya nyanyi begini. Masuk di sini. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Wah, masuk lagi. Kamu nyembah-nyembah begini, itu belum beres. Itu kamu perlu lakukan sesuatu, perlu gini. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Ya, terus katakan itu. Ya, itu namanya peperangan. Itulah namanya peperangan rohani. Ya. Di situ peperangan. Peperangan rohani itu bukannya sekedar nengking-nengking si jahat. Bukan sekedar, wah ini saya sedang mengalami peperangan karena saudara saya memperkatakan perkataan yang tidak enak buat saya nih. Saya sedang berperang. Tidak itu, peperangan rohani itu artinya membangkitkan iman dan melawan serangan-serangan dari si jahat yang mau melemahkan kita. Saudara, karena pada waktu saudara memuji menyembah Tuhan, pada waktu saudara memperkatakan firman Tuhan dan janji Tuhan, saudara sedang diangkat tinggi oleh Tuhan.
Tuhan sedang mengangkat tinggi saudara dari yang tadinya menginjak bumi dengan semua permasalahannya. Sudah mulai diangkat tinggi. Dan saudara tanpa saudara sadari, saudara akan melihat dengan cara yang berbeda. Saudara akan memandang masalah itu menjadi tidak sebesar seperti yang sebelumnya. Jangan berhenti saudara sampai saudara melihat kebesaran Tuhan. Jangan berhenti menyembah dan memuji Tuhan sampai saudara tahu bahwa ya Tuhan ada bersama saya. Ya. Itu namanya menguasai diri. Kuasai dirimu, fight yourself. Lawanlah dirimu, itu maksudnya Petrus. Ya. Dan kemudian sampai akhirnya saudara mendapatkan ketenangan. Dan saudara sesaat mendapatkan ketenangan, mulailah berdoa saudara. Bawa kembali semua itu. Semua kotoran-kotorannya semua, buka rangsel saudara, keluarin semua. Bawa semua sama Tuhan. Tuhan, inilah semua pergumulan hidup saya. Ya. Ungkapkan semua kesedihan saudara, ungkapkan. Tapi saya percaya bahwa saudara akan berdoa dengan cara yang berbeda. Karena saudara berdoa dengan iman. Nah, saat tengah-tengah berdoa, saudara mulai lagi merasa lemah, mulai lagi saudara meragukan Tuhan. Sembah Tuhan lagi. Kalau saya dibantu sekali dengan berbahasa lidah. Saya mulai berbahasa lidah. Dan mulai memperkatakan kembali janji Tuhan, Tuhan engkau setia. Kau pasti akan menolong Tuhan. Dan mulai sembah Tuhan lagi. Doa lagi, sembah Tuhan lagi. Ya, berdoalah sampai saudara merasa saudara sudah menang. Waktu amin. Saudara tahu masalah masih ada. Tapi saya tahu saya sudah menang di sini. Saya tahu bahwa damai, sukacita, kekuatan itu sudah ada di dalam diri saya. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda lari dan cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Tuhan katakan di sini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Poinnya kedua ini penting, saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan saudara bukan berlari lebih cepat, bukan tahu caranya bagaimana, siapa yang lebih duluan. Bukan, saudara. Kekuatan saudara itu pada tinggal tenang dan percaya. Ya, inilah yang iblis selalu mau curi dari hidup saudara dan saya hari ini. Ya, kepercayaan saudara dan ketenangan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Tanpa itu, firman Tuhan katakan tadi apa? Kekuatan kita akan sangat kecil. Bahkan ancaman 5 orang saja membuat kita lari. Ya. Bahkan 1.000 orang pun bisa lari karena 1 orang. Bayangin 1.000 saudara. Bisa kabur semua hanya karena ancaman 1 orang. Saya bayangin Goliat waktu itu. Lawan tentara Israel. Wow, memang Goliat mau badannya besar, wajar kelihatan besar ya. Sama kayak masalah kita kelihatannya besar. Tapi karena kita nggak punya manusia roh yang dibangun, kita jarang mendengar firman Tuhan, jarang hidup di dalam hadirat Tuhan, saudara. Semua sembunyi semua di dalam tenda, semua ketakutan. Padahal mereka semua tentara-tentara yang luar biasa. Sampai ada anak ingusan satu yang muncul keluar, namanya Daud. Hanya dengan 1 ketapel dan batu. Dia lempar batu itu dan menjatuhkan Goliat. Karena apa? Manusia roh. Manusia roh. Ya. Kekuatan kita itu sangat kecil. Oke? Ya, 3 hal yang perlu kita bawa dalam membangun manusia roh. Yang pertama jelas diri kita sendiri. Saya ingat saya selalu menggambarkan segala perkara dunia ini dengan Mesir, ya, dengan Firaun. Maka saya ambil firman dari Keluaran. Ada 3 hal yang Firaun larang pada waktu Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, di Keluaran 5 ayat 4. Tapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya?
Pergilah melakukan pekerjaanmu. Ini singkatnya begini. Pada waktu Musa bilang, let my people go. Biarkan orang-orang saya itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Raja Mesir bilang, kamu mau bawa bangsa kamu keluar. Pekerjaan banyak. Ya, dalam kitab Amplified-nya dikatakan, Exodus 5 ayat 4-5, but the king of Egypt said to Moses and Aaron, why do you take the people away from their work? Get back to your burdens. Pharaoh said, look, the people of the land are now many, and you would have them stop their work. Get back to your burden. Work again. Apa poinnya? Bukan berarti saya ngajarin kalian di sini tidak bekerja. Bukan, lalu setelah pulang dari sini, saya stop semua ya. Mengajukan pengunjuran diri, bukan. Tapi work itu bicara tentang don't stop. Don't pause. Ayo terus bekerja, busy, terus sibuk dengan pikiranmu. Saya bilang sibuk itu bukan sekedar melakukan aktivitas, ya itu betul. Tapi lebih daripada itu kita bisa melamun aja nggak ngapa-ngapain, tapi sibuk di pikiran saudara. Wah, sibuk di pikiran ke kanan ke kiri sampai kita nggak bisa apa-apa. Bisa gesturnya sedang menikmati, tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Itu juga sama. Ya. Saudara, saya mau ambil ilustrasi petinju. Nah ini petinju ya, lagi istirahat. Petinju itu selalu berhenti di tiap ronde. Dan dia memakai waktu berhenti itu, walaupun cuma beberapa, nggak tahu saya lupa berapa, saya nggak pernah tinju, jadi saya nggak tahu berapa menit. Tapi singkat sekali saudara, tapi dia pakai itu untuk cepat-cepat duduk, cepat-cepat tarik napas, saudara lihat. Kemudian semua asistennya itu ada yang ngasih es di sini, ya, ada yang luka, cepat-cepat disembuhin sebisa mungkin, jangan sampai berdarah lagi, ya, minum, ya, kemudian terus dipompa semangatnya, ayo kamu bisa, kamu kurang pukul lagi, masuk ke sini segala macam. Itu recharge, saudara, recharge. Bayangkan kalau petinju, ya, pada waktu bel berbunyi, dia nggak mau duduk, dia nggak mau dikasih pertolongan dari asistennya, terus begini terus, saudara. Ya. Saya pikir nggak lama dia pasti akan KO. Dia nggak akan kuat. Ya. Inilah intinya. Kekristenan itu bukan lari sprint. Bukan seberapa cepat saudara sampai ke finish. Kekristenan itu lari maraton. Penggemar lari maraton akan tahu bahwa penting sekali bukan pada waktu wah lari paling cepat. Itu biasanya yang begitu malah yang terakhir nanti. Tuh kalau Yosef begini, Pastor Yosef begini, dia tahu. Gitu. Dia lupa bahwa ini 42 kilo. Ya, bukan 10 meter. Atau 100 meter. Tapi atur nafasmu. Atur nafasmu, tahu kapan kamu perlu minum. Kapan kamu perlu cepat, kapan kamu perlu lambat. Itulah inti dari hidup kekristenan saudara dan saya hari ini. Ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan, si jatuh pintar kalau dia tidak bisa menghentikan saudara di depan untuk berhenti berlari. Kita terus bersemangat lari terus. Dia akan lari ke belakang kita. Dan dia akan dorong kita supaya lari lebih cepat. Dan kalau perlu dorong lebih cepat sampai kita jatuh, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan di Yesaya 28 ayat 12-13. Ini firmannya bagus sekali. Saya perhatikan ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Firman Tuhan berkata, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Saudara, saat kita tidak membangun manusia roh, dan hanya mengandalkan kekuatan daging kita, semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita lihat, itu semua bentuknya tuntutan. Bahkan segala hal yang baik pun yang saudara dengar dari gereja, dari mimbar ini, saudara akan melihatnya sebagai tuntutan demi tuntutan. Ya, ini Pastor Diki sedang memasang target, sedang membuat saya semakin berat lagi. Ya, aduh,
pulang dari sini saya tidak mendapatkan ketenangan, malah kok disuruh begini, harus begini, harus begitu. Bahkan sesuatu yang baik saudara dengar pun, di kantor, di perusahaan, bos saudara sudah menegur dengan cara yang halus pun, saudara lihat sebagai disalahkan, dituntut lebih lagi, harus ini, harus itu. Sampai saudara ada jatuh, telentang. Walaupun cuman berjalan. Teman-teman katakan di sini, supaya dalam berjalan mereka jatuh, terlentang. Gak perlu lari. Jalan aja, jatuh. Ya. Jadi kalau kita mau mendengar sesuatu yang baik, semua hal itu menjadi sesuatu yang membuat kita bersemangat dan bergairah. Tidak ada hal yang lain kecuali membangun manusia roh. Karena membangun manusia roh itu membuat kita punya semangat untuk melakukan hal yang baik. Bukan hanya sekedar terpaksa melakukannya. Yang kedua, keluarga kita. Saya mau lebih cepat. Waktunya sudah mendekati. Ya, bel. Keluaran 10 ayat 9 sampai 11. Yang kedua, Firaun bilang begini. Akhirnya yang pertama diperbolehkan, akhirnya yang kedua Firaun bilang begini. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan tutuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu, bukan demikian. Kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Dalam bahasa Inggrisnya di Amplified ini jelas, dikatakan di sini, Moses said, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and our herds, all of us and all that we have. For we must hold a feast to the Lord. Pharaoh said to them, the Lord be with you to help you. If I ever let you go with your children, because you will never return, look, be forewarned, you have an evil plan in mind. No, go now, you who are men, without your families, and serve the Lord if that is what you want. So Moses and Aaron were driven from Pharaoh present. Kamu sendiri aja, jangan bawa keluarga kamu. Yang kedua, saya mau pada waktu kita membangun manusia roh kita perlu membawa istri, anak-anak kita, keluarga kita di hadapan hadirat Tuhan. Jangan hanya untuk kita sendiri yang merasa tenang. Kita perlu untuk kita diangkat tinggi untuk bisa melihat bahwa ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada masa depan untuk anak-anak kita. Si jahat juga menghancurkan kita dengan apa? Dengan ketakutan, kekhawatiran akan keadaan anak-anak kita, dengan istri kita. Kita perlu bawa suami kita perlu bawa mereka semua. Supaya kita muncul iman untuk bisa melihat dengan cara yang benar. Seperti apa istri saya dan anak-anak saya. Seperti apa sebenarnya mereka. Saudara, pada waktu kita membawa keluarga kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi seorang yang tidak lagi memaksakan inilah kehendak saya untuk anak-anak saya. Saya tahu apa yang baik buat anak-anak saya. Saya mau anak-anak saya jadi dokter. Titik. Saya mau anak-anak saya jadi insinyur. Saya mau anak saya begini. Pada waktu anak saya punya passion sesuatu, ya sesuatu yang baik, tapi tidak, nggak keren. Kita akan bilang itu nggak boleh. Kamu nggak akan bisa makan nanti. Kamu makan apa dengan passion kamu yang seperti itu? Karena kita sedang membangun manusia daging. Tapi saat kita membawa mereka semua ke hadapan Tuhan, hadirat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya path buat anak kita masing-masing. Dia punya rencana yang jauh lebih baik buat mereka daripada rencana saya. Betul dengan istri kita, dengan suami kita tidak menjadi orang yang mendominasi mereka untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Karena setiap orang Tuhan ciptakan dengan satu keunikan, dengan suatu hal yang spesial yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup mereka. Kita perlu mata iman saudara untuk melihat keluarga kita. Amin. 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 Oke. Yang ketiga, terakhir, harta kepemilikan kita. Ya, ini penting saudara. Lalu Firaun memanggil Musa, Keluaran 10 ayat 24-26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu, keluargamu boleh turut berserta kamu.
Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan, korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut berserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Jadi kalau ada ternak yang kakinya buntung mungkin ya, dibawa juga semua. Ya, semua dibawa, tidak ada yang tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Kita bisa bawa diri kita dan anak kita di hadapan Tuhan. Tapi kita juga perlu membawa harta, uang kita di hadapan Tuhan. Biar uang kita itu menjadi hamba di bawah Tuhan. Jangan biarkan uang kita itu tetap menjadi milik dunia sampai akhirnya dia bersaing dengan Allah kita. Saudara. Ya. Sampai kita punya iman untuk bisa melihat bahwa ada pemeliharaan, ada kecukupan yang Tuhan sediakan untuk masa depan kita. Kita bisa bekerja, tapi kita tidak lagi bekerja dengan cara seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tahu prioritas, bahwa nomor satu Tuhan, nomor dua itu orang, keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Baru yang ketiga itu uang. Ya. Kita menjadi orang yang mengerti bahwa saya tidak akan mungkin bisa meninggalkan Tuhan karena orang. Saya nggak akan mungkin bisa meninggalkan Tuhan apalagi karena uang. Saya nggak akan mungkin memutuskan hubungan dengan orang karena uang. Dan saya tidak akan mungkin memanfaatkan orang untuk uang. Saya akan pakai uang untuk bermanfaat bagi orang lain. Saudara, kita tahu persis kebenarannya. Ya, kalau kita udah terbolak-balik semua, saudara, itu bahaya sekali. Uang perlu dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara, ada saat terakhir saya mau bilang, ada papa dan suami yang bisa menyediakan semua harta dan kekayaan buat istri dan anak-anaknya dan semua lebih daripada cukup. Tapi istri dan anak-anaknya kemudian happy dengan semua apa yang mereka punya dan gak apa-apa papa gak ada. Gak apa-apa suami gua pergi kemana lah. Yang penting harta dan uangnya ada bersama kami. Itu menyedihkan saudara. Itu menyedihkan. Prioritas dalam rumah itu berubah. Ya. Saudara, tempatkan Tuhan nomor satu. Maka semua yang lain akan menjadi benar. Jangan bolak-balik saudara. Jangan tempatkan uang nomor satu. Nanti akhirnya semua akan dimanipulasi. Ya. Tuhan pun dimanipulasi untuk uang. Orang apalagi dipakai untuk mendapatkan uang secara pribadi. Itu bukan cara Tuhan. Ya, kita mau menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Supaya kita mengerti bahwa saya punya berkat ini. Saya akan pakai dengan sukacita. Dengan sukarela, dengan kegembiraan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan memuliakan Tuhan. Oke, yang terakhir. Akhirnya sampai yang terakhir saudara. Ya, take action. Nah ini bagian yang penting untuk saudara bisa bawa pulang. Yang pertama, mari kita membangun manusia roh bersama-sama ya di dalam hidup kita setiap hari. Ingat, dunia Firaun pada waktu saudara keluar dari tempat ini bicara banyak pasti. Setiap hari selalu mereka berteriak. Goliat berteriak siang dan malam. Saya nggak tahu dia tidur enggak. Tapi firman Tuhan katakan dia berteriak siang dan malam sampai membuat tentara Israel takut. Saudara, kita perlu membangun manusia roh kita dengan apa? Membangkitkan iman pada karya salib Kristus yang sempurna dalam hidup kita. Sampai kita merasa secure. Kita merasa aman. Kita merasa tahu bahwa kasihnya sempurna buat saya. Bangkitkan iman dengan apa? Mendengar firman Kristus. Perkatakan dan renungkan dan gumamkan firman-Nya. Perkatakan saudara. Lebih sering. Ya, jangan cuma sekedar dalam hati. Apa yang sudah tahu ini penting buat hidup saudara. Perkatakan itu. Ya. Daud pernah di Mazmurnya dibilang, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Dia sedang ngomong sama siapa sih? Jangan-jangan dia di gua lagi, sendirian. Dia lagi ngomong sama Tuhan? Kayaknya enggak. Dia lagi ngomong, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Dia sedang memperkatakan kepada siapa? Dirinya.
Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dialah kekuatanku. Hanya dekat Dia saja aku merasa tenang. Daripada nyala keselamatan dan pertolonganku. Amin. Ya, nyanyikan pujian dan penyembahan. Kalau saudara orang yang lebih ke musik, pakai pujian penyembahan. Kalau saudara orang yang lebih ke merenungkan, suka merenungkan firman, pakai untuk pembacaan firman. Renungkan itu. Ya. Kemudian kedua, bawa diri kita sendiri, keluarga kita, dan harta kepemilikan kita dalam membangun manusia roh. Jangan cuma diri kita sendiri, bawa keluarga kita semua, supaya kita diangkat tinggi, kita bisa melihat hidup kita, bisa melihat keluarga kita, bisa melihat harta kita dengan cara yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berdoa, saudara. Sebab di dalam Engkau Tuhan, masa depan kami itu ada. Dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Kau Allah yang hidup. Biarlah semua dari jemaat-Mu di sini. Aku berdoa Tuhan. Waktu kami semua pulang dari tempat ini. Biarlah mata rohani kami setiap hari bisa terbuka untuk melihat. Bahwa Engkau hidup. Dan Engkau ada bersama kami. Bukan hanya ada. Engkau mampu dan Engkau mau untuk menolong kami. Melewati semua tantangan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Biar semua manusia roh dari jemaat-Mu. Dan dari semua orang yang mendengar firman-Mu pagi hari itu boleh bangkit. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami sungguh Tuhan lemah tanpa Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami taruh pengharapan kami semua hanya di dalam Engkau. Bukan di dalam perkataan orang. Bukan di dalam usaha manusia Tuhan. Bukan di dalam pikiran kami sendiri. Saya merasa ada beberapa orang di sini yang menaruh pengharapannya kepada hal yang terlihat. Kepada relasi. Kepada kekuatannya sendiri. Kepada cara berpikirnya sendiri. Letakkan saudara itu semua. Taruhlah pengharapanmu kepada Dia, kepada Tuhan. Arahkan matamu kepadanya. Arahkan matamu kepadanya. Arahkan matamu kepadanya. Lihat bahwa Dia Allah yang bekerja dan Dia Allah yang ada di pihak saudara. Letakkan pengharapanmu, letakkan pertolonganmu, letakkan keinginanmu untuk melihat perkara yang baik dalam hidupmu hanya kepada Dia. Dia Allah yang sanggup mengerjakannya jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna dari segala apa yang dapat saudara pikir, saudara doakan. Saudara letakkan pada Dia. Taruh pengharapanmu apapun kepada Tuhan. Biar Dia yang pegang semua dan biarlah Dia yang mewahyukan kepada saudara cara yang benar. Bertemu dengan orang yang tepat. Untuk saudara melihat pertolongan itu ada. Amin Tuhan, terima kasih.